Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk dulu. Saya tutup pintu dan kantilnya dulu untuk menjaga privasi. Apakah duduknya sudah nyaman? Baik, perkenalkan, nama saya Bidanti Nurikasa Putri. Dengan Mbak siapa? Ya, Mbak Rahma, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Dulu saya ingin mengetahui mengenai pemeriksaan tambahan dalam screening pranikah. Baik, apakah sebelumnya Mbak Rahma sudah mengetahui mengenai pemeriksaan tambahan pada screening pranikah? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah ya Mbak, yang tujuannya agar Mbak Rahma dapat paham dan juga dapat menerapkannya. Apakah Mbak Rahma sudah siap? Siap. Baik, saya mulai ya Mbak. Untuk pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah itu meliputi pemeriksaan semen, suhu basal tubuh, pemeriksaan lendir serviks, tes sperm, kemudian uji pasca senggama, dan juga tes LH. Saya jelaskan satu persatu ya Mbak. Yang pertama itu ada pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah mengenai pemeriksaan semen. Pengertian dari analisis semen itu sendiri adalah pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui kualitas mani seorang pria. Untuk cara pemeriksaannya yaitu akan diberikan tabung sampel untuk menampung sperma melalui masturbasi. Klinik biasanya menyediakan ruang pribadi yang umumnya berdampingan dengan laboratorium. Kemudian jika tempat tinggalnya dekat dengan laboratorium yang melakukan pemeriksaan, bisa dilakukan pengambilan sampel di rumah. Namun harus segera dibawa ke laboratorium. Selama membawa sampel harus berdekatan dengan tubuh agar suhu sampel dapat mendekati suhu tubuh normal. Kemudian jangan mendinginkan sampel air mani. Untuk hasil pemeriksaannya, volume air mani normal itu 1,5 sampai 5 mm per ejakulasi. Untuk waktu pencairan normalnya 20 sampai 30 menit setelah ejakulasi. Dan untuk jumlah sperma normal itu 15 juta spermatozoa milimeter atau 39 juta dalam satu kali ejakulasi. Untuk morfologi sperma yaitu presentasi sperma yang memiliki bentuk normal. Untuk motilitas sperma normal lebih dari 32%, sperma dengan gerak progresif setelah 1 jam. Untuk pH normalnya yaitu 7,1 sampai 8,0. Untuk jumlah sel darah putih normalnya tidak ditemukan sel darah putih. Kemudian untuk tingkat fruktosa adalah jumlah gula yang disebut fruktosa dalam air mani. Kemudian untuk yang kedua itu ada pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah mengenai pemeriksaan suhu basal tubuh. Pengertian dari suhu basal tubuh itu sendiri adalah suhu tubuh di pagi hari sebelum bangun dari tempat tidur dan beraktivitas. Untuk cara pemeriksaannya, letakkan temperatur suhu tubuh di samping tempat tidur. Lakukan pengukuran sebelum Anda beranjak dari tempat tidur, berbicara, makan, minum, atau berhubungan seks. Dan untuk termometer suhu basal tubuh, harus dimasukkan ke mulut atau dubur selama 5 menit penuh. Dan untuk hasil pengukuran lalu dicatat dalam lembar grafik suhu basal tubuh dengan jarak suhu 0,1 derajat Celcius setiap hari. Grafik bisa dibuat di atas kertas milimeter blok. Dan untuk grafik ini akan memberikan Anda pola perubahan suhu tubuh saat siklus menstruasi dan masa subur. Setiap orang polanya berbeda-beda. Ada yang mengalami lonjakan suhu secara tiba-tiba, ada yang naik secara bertahap. Pola ini kadang bervariasi dari siklus ke siklus. Untuk hasil pemeriksaannya, yaitu apabila suhu tubuh meningkat lebih tinggi daripada suhu yang tercatat selama 6 hari sebelumnya, suhu tubuh akan tetap berada pada level ini atau mungkin mengalami kenaikan lagi selama 3 hari. Jika melalui tahap ini, bisa dikatakan ovulasi telah terjadi. Umumnya, Anda akan mencapai suhu terendah
saat ovulasi atau masa subur dan akan mengalami kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius setelah ovulasi. Lakukan pencatatan suhu basal tubuh selama beberapa bulan. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah mengenai pemeriksaan lendir serviks. Pengertian lendir serviks itu sendiri adalah cairan yang dihasilkan oleh kelenjar yang berada di dalam dan di sekitar serviks atau leher rahim. Cara pemeriksaannya yaitu catat karakteristik lendir serviks Anda, tuliskan karakteristik khusus pada lendir serviks setiap hari. Dan awali pemantauan karakteristik lendir serviks 1 hari setelah menstruasi Anda berakhir. Periksalah setiap hari pada waktu yang sama untuk membantu Anda memahami pola perubahannya seiring waktu. Pastikan untuk mencatat warnanya seperti kuning, putih, jernih, atau keruh. Dan catat konsistensinya, apakah kental, lengket, atau elastis. Tuliskan yang Anda rasakan saat menyentuh lendir. Lendir mungkin terasa kering, basah, atau licin. Dan Anda juga mungkin perlu menyentuh vulva dan mencatat sensasi di bagian tersebut apakah kering, lembab, atau basah. Untuk hasil pemeriksaannya sendiri yaitu setelah 1 atau beberapa siklus menstruasi, bacalah catatan karakteristik lendir serviks Anda. Catatan ini akan membantu Anda mengevaluasi siklus menstruasi dan ovulasi secara efektif dan membantu mencegah atau memperbesar peluang kehamilan. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah mengenai pemeriksaan tes sperm. Pengertiannya yaitu pemeriksaan sperm atau uji pakis lendir serviks merupakan salah satu parameter dalam evaluasi lendir serviks. Ferning adalah pembentukan struktur seperti daun pakis mengacu pada derajat dan pola yang tampak jika lendir dikeringkan di atas permukaan kaca objek. Untuk cara pemeriksaannya itu sendiri yaitu waktu pemeriksaan yang paling sering dilakukan adalah pada saat ovulasi. Bentuk daun pakis akan lebih jelas terlihat apabila diambil sampel lendir pada waktu yang mendekati ovulasi di mana struktur tersebut akan mengering menjadi sebuah bentuk seperti daun pakis atau tes sperm. Pada saat terjadi ovulasi, lendir serviks akan menjadi sangat cair dan jernih, sebaliknya akan tampak kekuningan dan kental jika diperiksa pada saat tahapan pra-ovulasi dan pasca ovulasi dari siklus haid. Hasil pemeriksaannya yaitu ditemukannya pola pakis yang sempurna selama pertengahan siklus menstruasi menandakan aktivitas estrogen yang baik dan tidak terdapat infeksi serviks. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan tambahan fertilitas dan screening pranikah mengenai pemeriksaan uji pasca senggama. Pengertian dari pemeriksaan uji pasca senggama dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan tembus spermatozoa menyerbu lendir serviks. Untuk cara pemeriksaannya yaitu caranya dianjurkan melakukan hubungan seks di rumah dan setelah 2 jam datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dan lendir serviks diambil dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan jumlah spermatozoa yang dijumpai di lendir tersebut. Untuk pemeriksaan ini dilakukan sekitar perkiraan masa ovulasi yaitu hari ke-12, 13, dan 14 dengan perhitungan menstruasi pertama dianggap hari pertama. Untuk hasil pemeriksaannya yaitu hasilnya masih belum mendapat kesepakatan para ahli. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah mengenai pemeriksaan tes LH. Tes LH merupakan uji untuk mengetahui jumlah hormon luteinizing dalam darah, yaitu hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis di bawah otak. Sama seperti hormon follicle stimulating, hormon luteinizing juga berfungsi membantu mengatur siklus menstruasi dan produksi sel telur. Selain untuk mengetahui produksi sel telur dan masalah menstruasi, tes ini juga biasanya dilakukan untuk mengetahui apakah wanita sedang berovulasi atau sudah mencapai masa. Biasanya tes ini
dilakukan pada hari-hari tertentu dalam siklus menstruasi wanita. Baiklah Mbak Rahma, saya sudah menjelaskan mengenai pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah. Apakah Mbak Rahma sudah jelas? Sudah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, saya evaluasi ya Mbak. Cara pemeriksaan dari suhu basal tubuh itu seperti apa Mbak? Mengukur suhu setiap pagi sebelum beraktivitas, Bu. Baik, berarti Mbak Rahma sudah paham ya Mbak. Semoga Mbak Rahma bisa menerapkannya untuk tes screening pranikah. Terima kasih Mbak Rahma atas kunjungannya. Dokumentasi. Pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 pada jam 08.00 telah dilakukan pemberian informasi mengenai pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah pada Nona R. Setelah dilakukan pemberian informasi mengenai pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah, Nona R sudah paham dan juga akan menerapkannya. Tertanda Siti Nurita Saputri.